Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Albangina dengan NIM 171131002 dan saya berasal dari KPI 7A. Dan buat teman-teman semuanya, di sini saya akan memaparkan beberapa poin penting di dalam komunikasi bisnis lintas budaya, yaitu yang pertama, yang kedua perbedaan budaya dan kebudayaan, dan yang ketiga adalah hambatan komunikasi bisnis. Nah, saya akan memaparkan ketiga poin penting itu, dan juga ini merupakan tugas dari UTS atau ujian tengah semester yang saya dapatkan dengan dosen pengampu Ibu Poppy Damayanti. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan memaparkan satu persatu. Nah, di sini yaitu pentingnya komunikasi bisnis di dalam lintas budaya. Nah, dalam komunikasi bisnis lintas budaya sangat penting karena mempengaruhi beberapa aspek di dalam dunia perbisnisan. Di antaranya pertama yaitu mampu menyatukan suatu perbedaan budaya di setiap perusahaan. Contohnya gini, misalnya saya memiliki perusahaan kecil, misalnya perusahaan dinamakan perusahaan lobster air tawar. Nah, di situ saya memiliki beberapa karyawan misalnya kayak gitu ya kan ya. Nah, terus saya menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, di mana saya itu memiliki budaya saya yang begitu keras kayak gitu. Nah, sedangkan saya menjalin suatu kerjasama dengan budaya orang yang misalnya berbicara dengan lembut kayak gitu. Jadi walaupun kita memiliki perbedaan budaya, namun ketika kita menjalani satu bisnis ini, kita pasti akan mengerti satu sama lain kayak gitu. Dan itu pun kedua budaya ini pasti akan bersatu, karena dimana mereka akan menjalani suatu kerjasama atau teamwork atau kerjasama atau kerja tim kayak gitu. Itu yang pertama, poin pentingnya yaitu mampu menyatukan perbedaan budaya setiap perusahaan. Nah, yang kedua, mempermudah negosiasi. Nah, di sini dimana mempermudah negosiasi ini ketika kita sudah mengetahui bahwa misalnya budaya dalam perusahaan saya seperti perusahaan lobster air tawar misalnya, itu saya sudah mengetahui bahwa perusahaan yang saya ajak kerjasama ini budayanya seperti apa, mereka itu maunya seperti apa, ketika diajak kerjasama itu mereka pengennya seperti apa. Nah gitu, jadi kita bisa bernegosiasi terlebih dahulu kepada mereka sebelum kita melakukan bisnis terhadap mereka. Nah, itu poin penting yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu membuka peluang kerjasama yang sangat besar. Nah, di sini apabila kita mengerti kebudayaan mereka, itu artinya sudah terbuka, yaitu sudah terbuka peluang kerjasama kita kepada mereka yang sudah kita pahami bagaimana budaya-budaya mereka kayak gitu. Atau misalnya perusahaan lobster air tawar bekerja sama dengan perusahaan lobster Amerika misalnya kayak gitu. Mereka sudah mengetahui bagaimana budaya di sini dan kita juga mengetahui bagaimana budaya mereka di sana. Jadi itu akan membuka peluang kerjasama kita, yaitu peluangnya itu sangat besar ketimbang kita tidak mengetahui bagaimana budaya orang tersebut atau mereka tidak mengetahui bagaimana budaya kita sendiri. Nah, itu. Yang kedua yaitu dimana perbedaan budaya dan kebudayaan ini jangan salah-salah. Kebanyakan itu ada yang kebalik-kebalik ya teman-teman semuanya. Nah, di sini teman-teman perlu mengetahui bahwa kebudayaan merupakan cipta batin atau akal budi di suatu masyarakat. Nah, sedangkan kebudayaan itu sendiri merupakan hasil dari kegiatan dan penciptaan budaya masyarakat tersebut seperti kepercayaan. Misalnya kebudayaan yang ada di masyarakat Lebong itu seperti kebudayaan telah diciptakan oleh masyarakat sendiri kayak gitu. Hasil dari kegiatan mereka itu seperti pembuangan apem, itu kan kegiatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu pun diciptakan oleh masyarakat itu sendiri kayak gitu. Nah, yang selanjutnya poin pentingnya yaitu hambatan komunikasi bisnis. Nah, di mana hambatan komunikasi bisnis ini sangat kita harus mengetahui karena
dimana di dalam suatu bisnis itu kita harus mengetahui hambatan-hambatannya seperti apa, dan supaya kita bisa mengelak atau bisa mencegah supaya hambatan itu tidak akan terjadi kepada kita. Nah, pertama yaitu hambatan teknis. Ini sering sekali terjadi di dalam suatu perusahaan, baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Nah, ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi akibat adanya pengaruh kondisi lingkungan teknis yang terdampak pada ketidaklancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Ini contohnya misalnya ada yang mau mesan sama saya di perusahaan saya, misalnya lobster air tawar. Tapi ada hambatan teknis ini. Misalnya dia tidak bisa lancar mengirim pesannya, atau saya tidak bisa lancar menerima pesannya. Jadi ya terpotong-potong, ataupun saya tidak mengetahui makna dari pesan yang dia kirim ini maunya apa, kayak gitu. Itu bisa terjadi di suatu perusahaan, dan sehingga menyebabkan suatu kefatalan yang tidak bisa kita lanjutkan untuk kerjasama di dalam suatu perusahaan tersebut. Kita tidak bisa melanjutkan bisnisnya, karena kita kadang kalau kita mau berbisnis itu seharusnya kita paham kayak gitu ya, dan supaya kita bisa menghindari dari kesalahan teknis ini tadi. Nah, yang kedua yaitu hambatannya, yaitu hambatan semantik, yaitu hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian pesan. Nah, sama seperti itu tadi, nggak terlalu jauh bedanya sama itu tadi. Ini terjadi dalam proses penyampaian pesan ya, dimana misalnya saya ingin menyampaikan bahwa hari ini tidak bisa pengiriman ke perusahaan Bapak, akan tetapi mereka sudah menunggu-nunggu karena mereka tadi, misalnya saya tadi, hambatan semantik saya itu tadi terjadi, jadi proses penyampaian pesan saya tadi tidak tersampaikan dengan baik kayak gitu, tapi mereka tetap menunggu. Itu bisa menjadi suatu kesalahan yang fatal di dalam suatu bisnis, itu terjadi. Nah, sering banget terjadi ya, karena kita nggak tahu, kita pikir tadi udah terkirim pesannya, sedangkan pesan yang kita sampaikan tadi mereka nggak baca ataupun kita nggak terkirim kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu hambatan manusiawi. Ini sering banget terjadi. Nah, hambatan ini yang terjadi, yang timbul ya akibat dari individu-individu yang terlibat dalam komunikasi. Nah, biasa ya, hambatan manusiawi itu tidak saya jelaskan karena kita pasti sudah tahu sendiri gimana hambatan manusiawi sendiri. Nah, yang keempat yaitu kultur perusahaan yang kurang baik. Nah, di mana kultur perusahaan yang kurang baik ini seperti ya mereka yang tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik, ataupun mereka yang tidak bisa bekerja sama dengan orang dengan baik, bahkan mereka tidak bisa bekerja sama dengan tim mereka sendiri. Itu yang terjadi dengan kultur kerjasama yang tidak baik itu. Nah, itu saja ya teman-teman semuanya penjelasan saya untuk UTS saya di sore hari ini. Mudah-mudahan teman semuanya mengerti dan paham. Saya Anissa Waina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.